Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Video ini dibuat untuk tugas Sistem Informasi Manajemen bentuk dosen pengampu Pak Adam Husain STMkom. Izinkan memperkenalkan role masing-masing orang. Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NPM 2024 13 20017. Perkenalkan, nama saya Jerry Aries, NPM 2024 2007. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ali dengan NPM 2024 13228. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Habibah, NPM 2024 13220. Perkenalkan, nama saya Dinda Italia dengan NPM 2024 13205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Rizkyani dengan NPM 2024 13210. Perkenalkan, nama saya Aldi Sofyan Sunandar dari A1 dengan NPM 2024 13237. Setelah perkenalan, kami pun bergegas mewawancarai pedagang batagor tersebut. Kami melihat dua orang pembeli yang sedang makan di tempat. Kami juga meminta izin kepada pedagang batagor untuk menanyakan tujuan kami tentang tugas tersebut. Kami pun melakukan strategi sebelum bertanya kepada bapak tukang batagor tersebut. Kami pun ready untuk menanyakan kepada bapak tersebut, namun kita tertawa karena Nanda Akbar seakan bilang kepada bapaknya Balik. ya, Bapak, saingan di sini batagornya banyak? Nggak ada, cuma satu. Cuma satu? Oh, ini aja. Kali ada di satu. Oh, gitu. Biasanya itu kan ramainya itu sekitaran jam berapa kan? Pagi-pagi sekitar jam 8 sampai jam 10. Jam 12 sampai jam setengah 2. Perkiraan Bapak Istri. setiap harinya itu berapa? Omset. Iya, omsetnya. Nggak bisa kalau rahasia itu mah. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Rahasia itu Neng. itu mah rahasia, berarti gak apa-apa. Kalau perbandingannya aja berapa persennya? Oh, imbang Neng. 50. Oh, tuh. Per harinya itu ya, Pak? Kan, Jasa pembuatannya berkaitan apa, Pak? Tenggiri, senuk, pakai aci. Kalau ikannya aja tenggiri, senuk. Kalau istri satu yang kita punya satu. Satu mah yang kita punya satu. Satu nyambung jual kayak itu. dan kami pun mencoba untuk mencari penyebabnya lewat analisis data dan teknologi bisnis cerdas. Mendatangi langsung pada salah satu pedagang batagor di sekitar kampus. Dari hasil pengamatan kami menemukan dari beberapa hal menarik. Waktu tunggu, dari cuaca, hingga pembayaran. Yuk kita bahas datanya satu persatu. Kalau dilihat lebih dalam, pedagang batagor juga ternyata memiliki persaingan bisnis yang cukup ketat. Meskipun skalanya kecil, kami akan mencoba menganalisisnya dengan metode model. Biasanya, pelanggan langsung datang ke gerobak, memesan batagor, lalu menunggu hingga pesanan selesai digoreng. Setelah itu, pelanggan membayar secara tunai dan penjual memberikan kembalian secara manual. Proses ini berjalan sederhana, tetapi saat jam makan siang tiba, antrian menjadi panjang dan waktu tunggu meningkat.
Akibatnya, sebagian pelanggan tidak sabar dan memilih pergi. Selain itu, karena tidak ada pencatatan transaksi, penjual tidak tahu pasti berapa hasil penjualan harian. Dari diagram yang di atas tadi, ternyata kami menemukan dua masalah utama, yaitu antrian kadang suka panjang dan sistem pencatatan data tidak sistematis. Baik Pak, setelah kita lihat dari penjualan data Batagor di jam 8 sampai jam 10, 11, 12, 13, 14 sampai 15, jumlah pembelinya ada 5. Dari jam 8, dari jam 10 ada 4, 12 ada 6 orang pembeli, jam 2 ada 5, dan jam 3 ada 2. Untuk waktu tunggunya sekitar 3 menit, rata-rata 3 menit semua untuk waktu tunggunya. Dan cuacanya lumayan cerah dari jam 8 sampai jam 1 dan mendung dari jam 2 sampai jam 3. Untuk metode pembayarannya kayak semua, tidak ada QRIS. Dan untuk kondisinya ramai, dan ada sedikit juga di jam 11 dan jam 3. Oke, sekarang kita lihat tabel dashboardnya. Ini ada diagram batang, ada diagram pie chart sama jumlah pembeli, score grade, dan waktu tunggunya 5 menit, jumlah pembelinya 36. Dan dari insight tersebut kami menyimpulkan bahwa pembayaran tunai dan antrian panjang menjadi penyebab utama dalam permasalahan ini. Berdasarkan hasil analisis dari BI, kami merancang proses bisnis yang baru lebih efisien atau disebut BMN2B. Tidak seperti halnya tadi penjualan Batagor yang sistemnya masih old. Ini sistemnya sudah sistem baru, new upgrade. Dalam proses baru ini, pelanggan dapat memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp atau datang langsung pesanan yang masuk dikonfirmasi oleh penjual melalui WhatsApp. Bisa, dan untuk metode pembayarannya juga sudah QRIS. Begitu transaksi berhasil, data otomatis masuk ke Google Sheet sehingga penjual langsung bisa melihat total penjualan hari itu. Selain mempercepat transaksi juga, sistem ini juga membantu pencatatan agar lebih akurat. Dengan penerapan proses ini, waktu tunggu berkurang, antrian menurun. Jelas, pelanggan jadi lebih nyaman. Inilah bentuk sederhana dari transformasi digital pada usaha kecil seperti Batagor ini. Ini ada data dari data dari chipsetnya. Lumayan, dari jam 8 udah ada pembeli 7 orang. Dan pembayarannya juga sekarang diubah jadi QRIS. Dan ini tampilan dashboard Looker Studio. Seperti biasa ada waktu tunggu, meskipun waktu tunggunya 5 menit, tetapi jumlahnya menjadi bertambah 48 ya. Dan diagramnya ada. 3. Ubah alur prosesnya jadi BPMN2B. Proses baru 2B. 1. Pelanggan pesan via WhatsApp langsung datang. 2. Penjual konfirmasi pesanan. 3. Penjual goreng dan siapkan Batagor. 4. Pelanggan bayar via QRIS. 5. Data transaksi otomatis tercatat di Google Sheet. 6. Penjual sajikan pesanan. 7. Transaksi selesai lebih cepat. Oke. Dari hasil observasi dan analisis data, kami menemukan bahwa waktu tunggu pelanggan menjadi faktor utama yang mempengaruhi jumlah pembeli. Ketika antrian terlalu lama, banyak calon pembeli yang akhirnya batal membeli. Selain itu, metode pembayaran yang masih manual juga memperlambat transaksi, apalagi saat ramai.
Melalui analisis bisnis intelijen, kami mengusulkan solusi berupa penerapan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS dan penataan ulang alur kerja agar proses pelayanan lebih efisien. Dengan begitu, penjual bisa melayani lebih cepat, pelanggan puas, dan omset pun meningkat. Proyek ini membuktikan bahwa data sederhana seperti waktu tunggu, cuaca, dan jumlah pembeli ternyata bisa memberikan insight besar bagi bisnis kecil. Dengan pendekatan digital dan analisis data, bahkan pedagang batagor sekalipun bisa berkembang lebih cerdas di era transformasi digital. Kami percaya bahwa inovasi tidak harus selalu besar, cukup dimulai dari hal kecil dan dari satu gerobak batagor yang lebih efisien. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di proyek selanjutnya.